Our brother and sister, Ya. kita berhadapan dengan Hudson. Kok saya kayak petarung ya? Bukan Jessica. Thank you Hudson. Terima Sama-sama. kasih. Namun Tuhan, setelah 10 tahun ini aku menderita, sakit, banyak dikecewakan. Kini Tuhan, apa yang kau beri akan ku kembalikan kepadamu. Ambil, panggillah dia tuh. Saya tuh langsung, ya Allah kata saya tuh. Boleh kita nyanyi Ave Maria ya? Boleh. Saya nggak boleh nyanyi ya. Boleh, boleh. Jangan, boleh. jangan. Boleh. Nanti engkau kalah. Baik, ada acara beres-beres terlebih dahulu. Jadi hari ini kita berbicara tentang kamulah tanganku dalam rangka 25 tahun Yasita, Yayasan Sosial Santa Teresa. Dan memang para pengurus Santa Teresa ini hebat, diberkati Tuhan. Apalagi ketuanya. Tanggal 6 September itu adalah perayaan Santa Teresa menjadi pelindung kota Kalkuta. Dan Santa Teresa tahun 1996 dijadikan orang kudus pada tanggal 4 September. Jadi memang ini adalah saat yang bukan kebetulan. Memang sudah ditata rapih ya Pak oleh ketuanya. Tepuk tangan untuk sang ketua dan para pengurusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi Allah baik, Allah penyayang, Allah itu berbelas kasih. Bapak Ibu tahu dari mana Allah penyayang, Allah berbelas kasih? Aku lebih senang membuat Anda menderita daripada saya menderita di atas sendirian. Ibu tahu dari mana Allah berbelas kasih? Dari kesaksian hidup. Dari kitab suci yang benar itu. Dari kitab suci kita tahu tentang Allah yang baik. Kalau kita mengalami tentang Allah yang baik, dari mana? Dari kehidupan, betul atau tidak? Betul. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu baik dari kitab suci, kita mengalami Tuhan baik itu dari pengalaman hidup. Maka Allah tidak pernah berhasil membuat Anda merasakan dicintai oleh Tuhan kalau tidak ada yang mencintai Anda. Jangan lupa itu. Maka ada yang ngomong, Romo, saya tuh males ngobrol dengan Tuhan. Loh kenapa Pak? Tuhan tuh kan kehadirannya kelihatan dari istri saya toh. Kalau istri saya cerewet, ya Tuhan tuh cerewet Romo. Oh ya ndak ngono Pak, kata saya. Loh katanya kan kebaikan Tuhan munculnya kelihatannya dari istri saya. Bukankah di dalam gereja perkawinan itu sakramen? Sakramen itu berarti apa? Kehadiran Tuhan. Kalau sakramen baptis kehadiran Tuhan hadir lewat apa? Air suci. Kalau ekaristi kehadiran Tuhan lewat apa? Hosti. Kalau sakramen penguatan? Nah, banyak anak-anak muda mengatakan sakramen penguatan pada saat ditempeleng oleh uskup. Bukan, kata sih itu bukan ditempeleng gitu. Uskup tuh hanya memegang pipi. Sakramen penguatan krisma itu ya minyak krisma itu. Sedangkan sakramen perkawinan, kehadiran Tuhan hadir lewat mana? Pasangan. Jadi tolong ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu saya nasihatkan. Jangan terlalu senang berdoa lalu nyuekin suaminya. Tidak benar itu namanya. Suaminya mau ngobrol, aku doa dulu. Ngawur. Suami dicuekin, Tuhan diajak ngomong. Padahal Tuhan juga sedang jalan-jalan sedang nonton sepak bola. Jadi kita berbicara tentang Allah, kamulah tanganku. Dan saya akan mengambil kisahnya dari mana, tolong ditampilkan di layar.
Saya melihat orang Samaria yang baik hati. Anda kenal Dalai Lama, salah seorang tokoh besar dalam agama di Tibet. Pernah ditanya oleh salah seorang teologi pembebasan dari Brazil. Dia tanya, Dalai Lama, agama yang paling baik di dunia ini apa? Si teolog ini sudah berpikir pasti Dalai Lama menjawab agama Buddha. Karena Buddha ada sebelum Yesus. Dalai Lama berkata apa? Agama yang baik adalah agama yang bisa membuat umatnya lebih welas asih. Yang bisa membuat umatnya lebih mencintai. Yang bisa membuat umatnya lebih manusiawi dan menyayangi. Itu agama terbaik. Jadi menarik, salah satu kisah yang amat sangat disukai oleh Dalai Lama adalah orang Samaria yang baik hati. Mari kita lihat kisahnya. Saya sadar orang Malang tahu sekali, apalagi orang Surabaya sudah hafal. Walaupun tak pernah menjalankan. Yang penting hafal tuh ya. Gitu ya. Dilihat di sini di dalam Injil Lukas dikatakan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Dia berkata, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saya berhenti dulu di sini ya. Lihat di sini, ahli Taurat itu berbicara tentang hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, iman itu kita percaya pada Tuhan supaya saya mencapai hidup yang kekal. Jadi tolong jangan saya beriman Katolik, beriman Kristiani, mengikuti Yesus supaya cuannya tambah banyak. Nggak bener. Karena dalam apa namanya, dalam doa-doa novena yang paling disukai oleh orang Katolik, wah kalau udah ada novena itu permohonannya bisa 3 lembar folio satu orang. Aku nih kalau ngomong sampai domble bibirku. Dan orang Katolik itu pinter permohonannya, Tuhan semoga tanah yang saya beli semeter setiau laku gotiau. Nanti kami persembahan ke gereja Tuhan goceng. Jadi tolong kita menjadi pengikut Kristus bukan hanya mikirin hidup di dunia ini. No. Kita harus sadar bahwa mengapa saya mengikuti Kristus? Supaya saya selamat sampai kehidupan kekal. Itu yang benar. Maka kalau untuk mencapai itu, Yesus ngomong apa? Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Benar, titik, selesai. Tapi kan namanya manusia, selalu aja sok pinter padahal tolol. Lalu dia nanya, lihat ada seorang yang turun, lalu Yesus cerita, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saya stop lagi. Lihat ada dua tipe orang. Imam Lewi dan Samaria. Imam dan Lewi itu pasti kalau dari Yerusalem habis ngapain? Ya betul. Romo jangan jawab, Romo mah gak akan pernah salah, itu pasti benar. Saya cek umat Romo. Kalau umat Romo tidak bisa menjawab, memang Romonya kurang memberi perhatian pada umatnya. Betul, orang Lewi dan imam pulang dari Yerusalem pasti habis berdoa. Lewi itu adalah satu suku apa? Israel yang ditugaskan khusus untuk mengurus ibadat di bait Allah. Jadi pasti mereka dari bait Allah. Karena bait Allah itu letaknya di mana? Kelihatan belum pernah ke sana. Kasihan. Yang belum pernah ke Yerusalem bagaimana bisa nyumbang? Bait Allah itu hanya ada di Yerusalem. Walaupun sekarang sudah hancur. Tinggal apa? Tuh kan pada nggak tahu, kata saya juga. Ini mah bukan bisa menyumbang, harus disumbang ini sih. Tinggal tembok ratapan. Nah, dua tipe orang, imam, Lewi. Imam dan Lewi adalah orang-orang yang merasa baik. Karena apa? Karena kedudukannya. Sedangkan orang Samaria adalah orang yang baik karena perbuatannya. Mari nanti kita lihat mana yang berkenan pada Yesus. Jadi Samaria baik karena perbuatannya, Lewi dan imam baik karena jabatannya. Dan mana yang berkenan pada Yesus? Kita lihat. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan berkata, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata yang diulang 2 kali sebetulnya adalah kata ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Seperti siapa? Samaria. Maka yang berkenan pada Yesus adalah apa? Orang itu baik. Ingat, berkenan pada Allah karena perbuatannya. Saya tanya yang di sini. Bapak ditato, ngeri saya coy. Tatonya edan. Saya tanya Pak, Bapak percaya Allah itu berbelas kasih? Saya ya. Allah itu maha rahim. Allah pengampun. Bagus, Bapak beriman. Walaupun Bapak ditato, hati Bapak suci sekali. Tapi saya tes, apa benar atau tidak gitu. Bapak percaya Allah itu berbelas kasih, Allah itu baik, Allah itu penuh kerahiman. Tetapi dalam hidup, Bapak tidak pernah bisa mengampuni, tidak pernah nyumbang. Tidak pernah mengasihi. Pertanyaannya, di hari terakhir di saat Bapak menghadapi Sirotol Mustaqim, pengadilan Tuhan, apakah Tuhan akan berbelas kasih pada Bapak? Salah jawab, nanti kolekte 500.000 rupiah. Oke, ya atau tidak? Ya? Yakin? Bener? Enak tenan ya.
Apakah bisa seperti itu? Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pengampun. Ini salah 1 juta. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Rahim. Tapi hidup kita pelit banget. Suruh nyumbang 1 juta aja mikir terus gitu ya. Enggak pernah bisa mengampuni pasangannya. Pada pengadilan terakhir, Tuhan akan berbelas kasih pada kita atau tidak? 1, 2, 3. Tidak. Betul jawabannya. Kita akan diampuni seperti kita memperlakukan diri kita pada orang lain. 500.000, jangan lupa. Panitia tolong catat yang tatoan. Saya tuh jagoan mencari sumbangan coy. Maka dipanggil terus sama Pak. Jadi perhatikan di sini memang Yesus adalah pergi, perbuatlah demikian. Jadi keselamatan kekal itu terjadi pada saat engkau bisa menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan orang lain. Ini terjadilah keselamatan kekal. Maka kalau kita berkata, inilah gambaran Allah yang berbelas kasih. Inilah gambaran yang selalu dipaparkan di dalam kitab suci. Allah itu penuh belas kasih. Dan pengalaman Allah mencintai kita itu penting banget, penting. Romo Emil, apakah Romo dicintai oleh umat? Ya, Romo sedih meninggalkan paroki. Dan sekarang harus bertugas di seminari coy, garing. Terima kasih Tuhan. Akhirnya ada masa di tanah perjanjian dan ada masa di padang gurun saudara-saudara. Jadi kalau Romo Adam 7 tahun. 7 tahun di seminari. Sekarang sedang masa sukacita. Romo Emil ingat 40 tahun. Tapi jadi pastor itu bahagia, Romo Adam, Romo Emil bahagia. Umat itu baik, selalu ngirimin. Ya nggak tahu di seminari pasti nggak ada yang ngirimin. Gue juga ngalamin. Yang terjadi rebutan dengan seminaris. Maka kalau romo-romo di seminari itu selalu di kamarnya super mineh gitu ya. Ini saya menyuarakan kesedihan hati beliau. Jadi kita juga mencari sumbangan untuk Romo Emil ya. Ya kalau di paroki, saya sedang mengalami sukacita di paroki. Lipo. Ibu-ibu tuh yang ngirim. Tidak hanya kirimannya enak, yang ngirimnya pun beauty. Wow. Maaf, cantik Romo. Dan semua yang dikirim ke Romo itu makanan baru dimasak. Suaminya berminggu-minggu dipanasin terus makanan itu. Ya Pak, maaf ya, Bapak yang mencari, kami yang menikmati. Loh, setiap orang kan punya talentanya masing-masing toh ya. Dan kemana-mana itu saya baru kemarin ke sini, saya nyupir. Saya dibantu oleh supir waktu saya ke Malang, Surabaya. Terus saya supirnya mau makan, enggak Romo saya enggak makan, oke saya makan di restoran Padang. Lalu kan kalau makan buka masker toh. Ada ibu-ibu ngeliatin saya. Terus. Saya sudah gak nyaman sebetulnya. Lalu saya buat tanda salib sebelum berdoa gitu ya. Biasanya enggak pernah loh. sorry buka kartu. Manusia, Romo juga kadang-kadang hilap. Lalu saya buat tanda salib. Selesai doa, ibu itu dengar, Romo Eko ya? Iya. Terus saya tanya, kok tahu? Ya tadi saya ragu-ragu, tapi pada saat Romo buat tanda salib, saya yakin ini Romo Eko ya. Baik Bu. Lalu tuh saya tuh kalau ke rumah makan Padang, Bapak Ibu ramesan. Jadi langsung.
Terus setelah makan, ibu itu dengan anak-anaknya dan suaminya minta difoto. Romo difoto, ya. Dan nyebelinnya dipoto dengan ibu-ibu itu apa? Yang dilihat selalu dirinya sendiri. Jadi saya tuh berkali-kali dipoto, ini jelek, kenapa? Saya kelihatan gendut. Ya Allah, kata saya. Lu memang gendut, kata saya. Terus pernah ibu-ibu setelah 3 kali dipoto, nah ini bagus, padahal sayanya blur. Kata saya, Bu, saya blur, nggak penting gitu. Wah, tahu gitu jangan potret dengan gue, kata saya tuh. Lalu ibu ini udah dipotret, selesai, saya ke kasir, mau bayar. Ibu itu ngomong, Romo, sudah, saya bayarkan saja. Saya langsung menyesal, ya Allah gitu ya. Tahu gitu gue makan segala-galanya. Saya kan cuma bawa 30.000, makanya ramesan juga, Pak 30.000 tuh pakai apa? Ini, Pak, oh ya udah pakai itu aja gitu ya. Enggak kurang, enggak lebih. Terus saya sampai tanya, teh bayar enggak? Gitu ya. Enggak Pak, oh ya sudah teh gitu ya. Tahu ibu itu yang bayar, gua makan itu semuanya gitu ya. Tapi lihat, maka saya ke rumah makan itu selalu buka masker, saya gini. Siapa tahu ada yang kenal. Tapi kalau saya makan dengan umat selalu enggak pernah saya bayar. Enggak pernah, walaupun itu ulang tahun saya. Saya udah di rumah, saya traktir. Maaf, umat Bandung dan Jakarta tidak ada yang tega ditraktir oleh romonya. Itu keren. Tapi mereka motong uang kolekte. Asem kata saya itu. Tapi saya kalau diajak makan bapak-bapak enggak mau, saya enggak mau. Karena saya tahu prinsip dalam keluarga, ibu-ibu selalu sama prinsipnya. Uang bapak, uang ibu, yang dua ibu. Maka bapak-bapak itu kalau pergi kemana-mana, no money you know. Kita udah pernah makan sate bareng-bareng, lalu bapak-bapak, orai aku lali. Orai. Itu 5 orang yang mengajak saya, tidak ada yang bawa uang. Lalu tanya kepada saya, Romo bawa? Bawa, kata saya itu. Ini kan uang kolektor tadi, ya udah pakai dulu, Romo pakai dulu. Jadi baru kali itu saya makan sate kambing tidak halal, itu kayak baru sekali itu. Hanya itu. Itu yang membuat saya mengatakan, oh really a blessing from God becoming a priest. Jadi Allah itu berbelas kasih. Pernah beberapa hari yang lalu ada seorang anak mengagetkan ibunya. Anak ini senang menggambar sejak SMP, SD, SMP, SMA, senang pinter gambarannya. Lalu dia itu ngomong ke papanya lulus SMA, dia mau masuk desain grafis. Anaknya pinter. Lalu bapaknya ngomong, enggak, lu gak boleh masuk desain grafis. Lu masuk kedokteran, memang jagoan. Desain grafis lu dapat duit apa? Gak ada duitnya. Kamu tahu dokter, sekali pegang gope. Buka baju cetiau. Buka badan notiau kuah gitu. Edan gak? Jadi anaknya tidak boleh masuk ke desain grafis. Dia ngomong pada mamanya, Ma, aku gak boleh masuk desain grafis. Mamanya langsung ngomong, udah doain. Semoga papa kamu lembut hatinya. Lalu anak ini langsung ngomong, Ma, aku sudah lama gak percaya pada Tuhan kok. Mamanya kaget banget. Karena anaknya ini adalah putra altar. Kaget. Sedih, anak ini jadi malas berdoa. Tapi beberapa bulan kemudian, pada suatu minggu di paroki itu diumumkan ada sakramen krisma. Anak itu langsung datang kepadanya mamanya, Ma, tolong aku daftarin, aku mau krisma. Jadi rupanya anak ini tidak kehilangan iman. Anak ini ngambek. Kadang-kadang kita juga kayak gitu. Kalau kita ngambek yang disalahin siapa? Tuhan. Itu tuh bapaknya yang melarang, yang disalahin Tuhan. Jadi perhatikan di sini
bisa terjadi pada saat orang itu tidak menerima belas kasih Tuhan, maka kepercayaan kepada Allah pun berkurang. Itulah sebabnya mengapa kadang-kadang ada orang yang tidak peduli pada orang lain. Ada apa di dalam hatinya sampai ia tidak peduli? Bapak Paus menulis di dalam ensiklik Evangelii Gaudium. Dikatakan, bila mana kehidupan batin kita terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Nggak akan orang itu kalau cuma mikirnya, kita sudah ngumpulin duit nih, kita mau makan kemana, mau beli apa, rekreasi kemana. Kalau kita cuma memikirkan standar of living yang makin tinggi, bukan standar of giving yang makin tinggi, maka kita tidak akan pernah bisa memikirkan orang lain. Bapak Ibu, ingatlah bahwa menjadi pelayan di gereja pun kayak gitu. Ngapain sih menjadi pelayan di gereja? Kalau di Bandung ya di Bandung, nggak tahu di Malang. Orang yang disuruh menjadi ketua lingkungan, hampir semua. Siapa yang mau jadi ketua lingkungan? Semuanya menciptakan keheningan. Kowe wae, kowe. Gitu. Seolah-olah rendah hati. Padahal apa? Dia tahu menjadi lingkungan adalah siap memikul salib. Dan biasanya kalau sudah menjadi lingkungan, tidak cukup satu generasi. Selalu akan terus-terusan. Maka dari itu lihat, orang yang mau melayani adalah orang yang betul-betul mau repot dan sakit hati. Maka tuh kalau pertemuan lingkungan itu saja toh. Elu lagi, elu lagi, elu lagi, dan gue lagi. Jadi di sini kita bisa lihat kalau orang-orang itu hanya berpikir tentang dirinya sendiri, mereka tidak akan pernah punya saat untuk berpikir tentang kebahagiaan orang lain. Maka akibatnya apa? Bapak Paus melihat akhirnya manusia mengalami krisis cinta dan kepedulian. Suara Allah tidak didengar lagi. Saya juga kadang-kadang bingung kalau ada, toh ya sekarang mau Natal, mau Paskah, ayo pengakuan dosa. Banyak ibu-ibu yang datang berkata, dosa saya apa ya Romo ya? Saya sepertinya nggak pernah berdosa tuh. Bahkan ada ibu-ibu yang datang, Romo saya mau pengakuan dosa. Silakan Bu, saya tuh senang kalau pagi-pagi habis misa ada yang pengakuan dosa. Saya suka sekali. Wih, wah hebat kata saya. Saya layani, mari Bu, mari. Romo, saya mau pengakuan dosa. Dosa-dosa saya, terakhir pengakuan kapan? Oh iya lupa. Terakhir pengakuan Romo, Natal yang lalu. Dosa-dosa saya adalah, Romo saya ini mempunyai suami yang menjengkelkan sekali Romo. Dia itu malas, dia itu hanya merintah aja. Dia gak pernah mau menyuci piring, boro-boro semuanya handuk aja ditaruhnya di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Padahal handuk basah, masa ditaruh di kasur ya Romo? Saya nggak tahu, kata saya harusnya di mana, kata saya itu. Dia makin tua makin cerewet Romo, saya sebel dengan dia. Itu dosa-dosa saya. Lalu saya mengatakan, dengan ini atas nama gereja dan kuasa kerahiman Tuhan, saya melepaskan dosa-dosa suami ibu. Si ibu itu bingung. Lalu dosa saya bertambah, kata saya itu. Kenapa Romo? Ngomongin suami pada saat pengakuan dosa, dosanya berkali-kali lipat kata saya itu. Jadi perhatikan bahwa makin lama orang itu sensitivitas kepada dosa itu berkurang. Wong yang lain juga kayak gitu kok. Seperti ada orang yang kemarin berdebat dengan saya. Berbohong demi kebaikan itu boleh gak Romo? Dosa gak Romo? Ya dosa. Namanya berbohong tuh mau demi kebaikan lah, mau demi apapun. Dosa, salah.
Tapi kan saya kan nggak ngomong semuanya pada istri saya gitu ya. Kalau ngomong semuanya nanti kita berperang Romo. Yang penting kan kita tahu sama tahu. Lah yang tahu siapa? Saya dan Tuhan. No, tidak ada berbohong demi kebaikan. Tetap dosa gitu ya. Jadi lihat di sini. Bahwa manusia akhirnya apa? Tidak pernah merasa bahwa dia jauh dari Tuhan atau dekat. Sehingga apa yang terjadi? Sukacita kasih Tuhan tidak lagi dirasakan. Orang itu cukup merasakan sukacita dengan sensasi. Dengan apa yang dia tonton, apa yang dia pakai. Dengan kenikmatan. Contoh saya tanya, lebih menyenangkan rosario atau nonton drama Korea? Bagus, ibu jujur sekali, drama Korea, bagus. Dan kalau nonton drama Korea, ibu-ibu tuh menangis-nangis, betul atau tidak? Betul, karena dia menangisi apa? Suaminya kok tidak seperti artis Korea gitu ya. Ya kan? Lihat di sini. Orang itu mencari kebahagiaan dengan apa? Yang dinikmati, yang dilihat, yang dialami. Menemukan sensasi seperti itu, akhirnya tidak butuh Tuhan lagi. Orang gak butuh Tuhan lagi. Kalau dia sudah bisa berbahagia dengan dirinya sendiri. Saya bisa fun kok tanpa Tuhan. Saya bisa senang tanpa Tuhan. Itu bisa terjadi. Hati-hati. Kita akhirnya mencari senang bukan damai. Bukan damai. Padahal apa? Ukuran kedalaman hidup manusia adalah damai dan sukacita di dalam Tuhan. Maka kalau dalam persekutuan orang-orang itu nangis, belum tentu bertobat. Karena bisa jadi dia nangis kelupaan pada saat persekutuan doa. Istrinya gak ikut, handphone ketinggalan. Dan istrinya tahu passwordnya. Ya Tuhanku, tolong jaga handphone itu Tuhan. Dari tangan-tangan kejahatan istriku gitu ya. Dan kalau manusia akhirnya merasa bisa bahagia, bisa senang tanpa Tuhan. So akhirnya apa? Keinginan berbuat baik pun tidak akan pernah ada dalam diri manusia. Saya akan perlihatkan ada 3 perangkap dalam kehidupan kita. Yang bisa membuat kita terjebak, lekat istilah hidup rohani. Jadi kemewahan, ingat rejeki itu bisa menjadi anugerah, bisa menjadi musibah. Perhatikan saja, banyak toh orang tuanya usahanya maju. Setelah lari ke anak, malah menjadi apa? Menjadi rebutan anak-anaknya. Menjadi kacau. Menjadi sumber malapetaka. Dan sama juga ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sibuk sekali kerja. Cari duit. Sampai dia lupa menikmati hasil pekerjaannya. Dan siapa yang menikmati akhirnya? Anak-anak. Saya selalu mengatakan itu orang tua bodoh. Jangan pernah lupa bahwa harta orang tua harta anak. Harta anak. Maka Bapak Ibu tolong. Dalam kehidupan kalau sudah diberkati Tuhan, punya waktu juga untuk menikmati berkat Tuhan. Menikmati. Maka walaupun Anda sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, jalan-jalan lagi. Suami istri pegangan tangan. Lalu anak-anak simpen di rumah, kasih game, kunci, menang kowe. Maaf ya,
Kehangatan itu harus dipelihara, dipelihara. Gak mungkin kehangatan itu begitu terus berjalan akan terjadi. Enggak. Harus dipelihara. Lewat apa? Ya sama-sama bareng-bareng. Asal jangan ngobrol banyak-banyak. Karena suami istri ngobrol banyak, ujungnya apa? Bertengkar gitu, pasti gitu. Awang pernah istrinya kan ingin ngajak ngobrol suaminya, Pah, lihat ayamnya lucu banget ya Pak ya. Lalu si suami berkata, gendut kayak kamu. Gak ribut aja mereka akhirnya gitu. Jadi di sini kita harus belajar untuk apa? Bareng-bareng. Kemarin saya di Kudus, saya bertanya dengan pasangan suami istri yang sudah 55 tahun hidup perkawinan. Engkong dan empe. Malah perempuan empe. Engkong tuh laki, emak ya. Engkong dengan emak. Terus saya tanya, Kong masih tidur dengan istri? Ya iya tuh Romo, masih berdua. Terus saya mengatakan, apa yang dilakukan kalau tidur berdua? Kan saya belum pengalaman gitu ya. Makanya saya tanya makanya. Kenapa Anda aneh? Ini kan saya ingin nanya gitu ya. Terus dia, ya merem kita mah gitu ya. Terus tidurnya gimana? Dia ngomong gini. Berbelakang-belakangan kata dia itu. Kenapa nggak berhadapan-hadapan? Emaknya ribut. Gitu ya. Kenapa ribut? Udah jangan berhadapan-hadapan. Kamu menghirup napas, aku menghirap napas. Aku sesak berhadapan-hadapan gitu. Jadi akhirnya kita berbelakang-belakangan. Dan di depan tabung oksigen gitu ya. Jadi saudaraku yang terakasih, saya mau mengatakan apa? Kemewahan, hati-hati. Berkat, kalau Anda tidak bisa pandai mengaturnya akan menjadi jebakan. Akhirnya apa? You have no time anymore. Untuk diri Anda, untuk mensyukuri berkat Tuhan. Hanya sibuk untuk mengumpulkan saja. Karena sudah berpikir aku yang cari punyaku untukku. Bahkan tak rela diberikan supaya orang lain pun menikmati. Kedua, kelemahan manusia, kejahatan, kuasa jahat. Tidak pernah kita selalu mudah puas. Kita tuh selalu kurang iri dengan orang lain. Kemarin seminar di Bogor, saya senang sekali dengan seorang pastor ahli hukum. Dia berkata, para istri tolong ya, laki-laki itu butuh keindahan di rumah. Jadi tolong kalau di rumah bersolek juga. Jangan di rumah jadi liar. Pakai rolah gitu ya. Acak-acakan, kutang lampre sana sini. BH bolong, gak jelas gitu ya. Romo Emil bisa membayangkan. Dengan polosnya. Ya jangan, dosa. Itu saya. Karena saya cerita Romo Emil yang paling ngowoh. Romo menyesal ya datang lagi ya. Lalu Romo itu berkata, tolong bersolek. Supaya pria itu bahagia melihat ada keindahan. Lalu dia mengatakan, tapi tolong kalau makin tua, jangan makin lama-lama bersoleknya. Sudah sebentar aja. Lalu setelah itu saya yang ngomong. Terus saya ngomong, Romo ini belum pernah jadi perempuan. Dia tidak tahu. Kalau wanita itu makin tua, bersoleknya makin lama. Karena apa? Setelah ditembel sana sini tetap enggak puas-puas. Ayo toh, aku ngelambreh nih yo. Kurang ketebel, tablok ini. Aku rontok nih yo. Apalagi kalau make upnya nggak waterproof, you know. Saya pernah lihat ibu-ibu itu pakai lipstik nggak waterproof. Lah kayak Dracula jadinya gitu. Merah-merah meler sini-sini. Saya pun pernah punya pengalaman. Dijemput oleh bapak-bapak mau ke resepsi. Lalu saya tanya, loh ibunya mana Pak? Masih dandan Romo. Karena ibu dandan nyuruh saya nyebut Romo. Oh oke. Itu sudah setengah jam saya datang. Ibu belum ada siap. Terus bapaknya ngomong, Mah Romo udah datang.
suruh nunggu. Ya Allah, kata saya, buset, kata saya. Gue aja sampai disentak kayak gitu. Terus saya deketin Bapak, Pak, saya bisa merasakan penderitaan Bapak, Pak, kata saya. Lalu akhirnya setelah setengah jam lagi saya nunggu. So it means 1,5 jam dia beres-beres. Ibu itu keluar. Saya dan bapaknya, bagaimana wajahnya? Terus ibunya udah kayak gitu ngelihat wajah kita yang amazing, gitu, kagum gitu ya. Si ibunya berkata, ngopo? Lalu saya juga berkata, enggak, bagus lah gitu ya. Jadi ibu tolong sadarlah gitu ya. Sadarlah bahwa Anda seluruh kulitnya mulai ikut gaya gravitasi. Enggak apa-apa. Jangan ditarik-tarik, aneh jadinya gitu ya. Kan ada ibu-ibu tuh dioperasi di Korea. Selesai dioperasi kayak banci malahan. Kata saya, Bu, minta lagi ke Korea, dibalikin lagi lebih bagus, kata saya itu. Jadi saudaraku lihat kelemahan manusia adalah apa? Tidak pernah puas. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Penderitaan pun sama. Maka bagaimana kita menghadapi bagus misericordia vultus, bula dari Paus Fransiskus tentang wajah keraiman mengatakan apa? Buanglah kemarahan, kemurkaan, kekerasan, balas dendam, bahkan kelekatan, supaya kau punya hidup yang sukacita. Jadi ibu-ibu, kalau Anda bercermin, sadarlah, Tuhan terima kasih, wajahku sudah banyak garis-garisnya. Dulu wajahku itu seperti jalan tol. Sekarang seperti jalan kampung. Ya sudah, terimalah, bersukacitalah, syukur masih hidup. Toh. Jadi kita harus lebih pintar untuk apa? Membuang, berkatarsis hal-hal yang tidak membuat kita nyaman dalam hidup kita. Nah, Bapak Kardinal pernah berkata di dalam bukunya, beliau mengatakan siapapun yang mengalami penampakan Tuhan itu berarti mengalami kasih dan kerahiman. Dia tidak akan menapaki jalan hidup yang sama. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang otentik akan merubah hidup manusia. Dan akan membuat manusia menjadi apa? Menjadi sukacita. Oleh karena itu kalau kita bertanya bagaimana supaya hidup manusia bersukacita. Ini jelas dikatakan. Manusia harus tinggal di dalam Tuhan. Bukan tinggal di dalam kemarahan, kejengkelan, kesedihan. Kalau manusia tinggal di dalam kemarahan, kejengkelan, kesedihan, saya jamin hidup Anda sampai kapanpun akan dipenuhi dengan penderitaan. Tapi kalau hidup Anda dipenuhi dengan Allah, Anda hanya bisa bersyukur. Saya ke Biara bertemu dengan satu pastor 82 tahun sudah kena Alzheimer dan Parkinson. Beliau begini terus. Saya ajak ngobrol, memang ngomongnya sudah agak pelo, pelan juga, agak tidak jelas. Lalu saya mengatakan, Romo bagaimana penyakitnya? Dia ngomong, kok penyakit Alzheimer dan Parkinson ini tidak akan bisa menjadi baik. Akan menjadi worse. Tidak ada harapan. Lalu saya tanya, Romo, kalau hidup Romo sudah tidak ada harapan lagi, apa yang bisa membuat Romo bahagia? Lalu dia ngomong, kok saya walaupun tidak bisa berharap sembuh, saya bisa bahagia karena ada hal yang saya syukuri dalam hidup saya.
Saya itu sekarang sudah kena Alzheimer dan Parkinson. Masang kancing sambil jalan udah nggak bisa. Pernah saya nyoba masang kancing sambil jalan. Kancingnya tak terpasang, jalannya salah arah. Jadi saya tuh harus satu-satu. Terus saya mengatakan, lalu apa yang Romo syukuri? Dia berkata, saya bersyukur saya masih bisa mikir. Otak saya nggak mati. Dan betul, diajak ngomong dia masih hafal. Walaupun ngomongnya terbata-bata. Dan yang kedua dia mengatakan apa? Saya bisa tidur enak malam. Saya hanya kencing 2 kali. Kalau malam setelah kencing tidur lagi dengan nyenyak. Saya bisa. Itu yang saya syukuri. Minum sudah tidak bisa lagi pakai gelas seperti itu. Pakai sedotan. Makan pun di blender pakai sedotan. Dan dia syukuri. Dia masih bisa menikmati. Dia mengatakan, saya suka babi samcan blender. Anda harus belajar sebelum nanti tiba saatnya. Gitu ya. Mix ya, oke. Saya sudah diberi tanda oleh panitia. Set hampir terakhir. Apa yang mendatangkan berkat bagi hidup saya? Jadi rupanya yang mendatangkan berkat dalam hidup saya adalah apa? Keberanian untuk membebaskan dan membarui kehidupan. Jangan pernah lupa bahwa kehidupan itu adalah serangkaian perjalanan God give you. It's a time that you must hold it and later on you must release it. Ini kehidupan. Allah akan memberi, terimalah, take it, nikmatilah. Suatu saat Allah akan mengambil. Maka doa itu adalah saat kita untuk membuka tangan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang saya punya, ini yang berharga, ini yang menyakitkan saya. Lalu Tuhan melihat, ini saya ambil, ini saya kasih. Bahwa anugerah, kita harus sadar dalam kehidupan tidak ada yang diberikan oleh Tuhan untuk selama-lamanya menjadi milik kita. No, tidak ada. Selalu akan datang dan pergi. Entah itu rahmat, entah itu penderitaan. Maka you must know how to liberate it. Bebaskan, lepaskan. Jadi ibu, bapak-bapak, kalau Anda hidup dengan istri yang cerewet, tenang saja, tenang. Suatu saat dia akan diambil. Tenang, maka tenang. Loh, iya toh, apa saya salah? Benar toh? Ya benar. Tapi ya jangan doakan gitu ya. Karena saya pernah di gereja saya itu kan ada yang namanya Maria Yang Maria memangku Yesus tuh waktu meninggal? Pieta itu di sana. Kalau di sini Pieto. Di situ tuh banyak ibu-ibu yang berdoa. Serius. Lalu saya tuh ikut doa di situ diam. Namanya ibu-ibu tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Lalu salah seorang ibu berdoa di samping saya. Dia pikir kalau doa dekat Romo pasti didengarkan Tuhan. Lalu doanya itu begini. Tuhan yang Maha Rahim. Dulu kau berikan anugerah terindah. Suami untuk hidupku. Namun Tuhan setelah 10 tahun ini aku menderita. Sakit, banyak dikecewakan. Kini Tuhan apa yang kau beri akan ku kembalikan kepadamu. Ambil, panggillah dia tuh. Saya tuh langsung, ya Allah kata saya tuh. Saya tidak berkata amin gitu ya. Dia malah senang gitu kalau dia aminin. Jadi jangan pernah, tidak ada dalam kehidupan yang penderitaan akan selama-lamanya. No. Suatu saat Tuhan akan liberate it, membebaskan. Maka yang terakhir adalah apa? Setelah kau dibebaskan, kau harus bisa apa? Restore your life.
Benerin hidup Anda. Jangan sejak lahir cerewet, mati juga cerewet. Gak mau dimandiin, saya mau dikremasi aja, gak mau dikuburin. Ono sing mati kaya ngono ya mungkin ya gitu ya. Lewat mimpi mungkin ya. Jadi perbaharui, tolong kalau star hidup Anda sebagai orang yang gak bener, starnya gak bener, finishnya mbok ya bener toh. Ini yang penting. Starnya ndak penting, yang penting finishnya. You must memperbaiki, menata kehidupan kembali. Nah Bapak Ibu, hari ini syukur kepada Allah kita kedatangan seseorang yang sungguh bertalenta. Dia seorang Katolik, dia merasakan kasih Tuhan hadir dalam hidupnya dan kasih Tuhan melimpah atas dirinya. Dan dia pun mempunyai pergumulan iman dalam kehidupan dia. Siapa dia? Mari kita panggil Hudson. Saya panggil Hudson, silakan maju ke depan. Waduh, oke. Saya suruh ngomong apa ya Romo? Yang mana ya Romonya nih? Hah? Waduh. Hudson. Iya Romo. Salam damai. Jessica sebelah sini Romo, halo. Oh ya. Nah, sini baru Hudson Romo. Okay, thank you very much. Sehat. Ya. Our brother and sister. Ya. Kita berhadapan dengan Hudson. Kok saya kayak petarung ya? Bukan Jessica. Thank you Hudson. Terima Sama-sama. kasih. Yes. Saya ingin tahu bahwa kita kan berbicara tentang kamulah tanganku. Yes. Yep. Jadi di dalam kehidupan Hudson sebagai seorang beriman Katolik Yep. ya Hudson ya. Sejak kecil dibaptis? Begini, saya sedikit cerita boleh Romo ya? Oh 2 hari juga gak apa-apa. Oke, baiklah. Romo sini aja. Ini Jessica apa Hudson yang megang? Dekat loh ini. Jadi gini, oke saya memperkenalkan dulu nama asli saya ya sebenarnya Huson Prananjaya Romo ya, nggak pakai D. Jadi kalau waktu di TV biar lebih keren dibilangnya ditambahin D jadi Hudson. Ya biar kayak bule-bule gitu Romo. Nah gitu. Nah saya ini 5 bersaudara. Kebetulan keluarga saya papa sama mama saya itu multi religi. Jadi mama saya Muslim, papa saya Konghucu. Nah gitu. Dan saya 5 bersaudara, saya anak terakhir. Dan kebetulan sekolah paling dekat dengan rumah itu adalah SD Marsudirini yang yayasannya Katolik gitu. Jadi saya disekolahkan dari TK Mater D ke SMP SD di Marsudirini, SMP saya ke Jakarta, SMA balik lagi gitu. Jadi awalnya saya mungkin ikut mama saya gitu. Saya Muslim dari TK sampai kelas 1 aja. Romo tahu kenapa saya jadi pindah Katolik? Ya nggak tahu. Nggak tahu, karena belum saya kasih tahu. Ya, okay. Kita kan belum ngobrol tadi, belum pengakuan dosa. Iya, ngantuk saya Romo soalnya naik kereta ya. Iya kasihan, naik kereta dia. Oke, jadi kenapa saya dari Muslim, basically saya yakin semua agama, semua kepercayaan itu baik. Semua mengajarkan tentang kebaikan, tergantung individunya masing-masing sebenarnya. Nah, jadi waktu saya sholat nih, saya tuh belajar mengaji segala macam. Waktu sholat tuh saya barisan paling depan anak-anak kan. Terus saya selesai sholat saya lari karena sudah selesai kan. Nah depan saya ini ada teman saya. Teman saya buka pintu, saya keluar, pintunya didorong balik. Saya kejedot nih, sini ini ada luka, ada scar di sini bekas luka, terus saya berdarah. Habis itu saya nggak mau ke masjid lagi. Iya, takut kejedot. Simple ya sebenarnya karena waktu itu juga masih kecil. Maksudnya cara mengimani kita anak kecil kita hanya ikut-ikutan orang tua. Jadi sebenarnya kayak iman kita betul-betul terbentuk itu di saat kita mulai sadar bahwa pilihan kita itu mau di mana. Nah, terus SMP saya ke Jakarta. SMP saya itu Buddha. Nah, saya itu mencoba agama apa yang terbaik gitu. Saya Muslim pernah, saya Buddha pernah. Dan kembali lagi kayak Buddha, sebenarnya ingatan saya tuh sedikit agak lemah Romo. Jadi kalau Muslim saya harus belajar mengaji.
ya kan, aduh kok sulit ya gitu. Nah, Buddha juga ada doanya sendiri gitu, dan saya juga agak kesulitan ya kan, karena juga di samping saya harus menghafalkan, saya juga harus mengerti artinya doa itu. Ya. Nah, finally di SMA saya pulang ke Jogja, saya udah ini aja lah paling gampang lah, Katolik, Tuhanku bisa semua bahasa, saya bilang gitu ya kan. Sekolah orang-orang agama orang-orang bodoh ya. Iya, yang malas ngapalin ya. Akhirnya saya ke Katolik gitu. Jadi selama saya jadi Katolik ini ya saya ke gereja, kadang iya kadang enggak kayak gitu. Karena memang dari keluarga itu tidak ada yang mengharuskan, ini kamu harus ke gereja, kamu harus gini. Karena orang tua masing-masing punya iman masing-masing kayak gitu. Nah saya itu selesai umur 30 tuh saya baru dibaptis, Romo. Oh. Nah saya dibaptis, cuman waktu saya SD, itu pelajaran saya ini agama, PMP, Bahasa Indonesia, Keterampilan, Kesenian, semua 89 di rapot. Begitu matematika, IPA 32. Nah, sama ya. Makanya agamanya Katolik. Iya. Karena matematika jelek ya. Iya, suruh ngapalin susah ya kan. Agama bukan, matematika bukan ilmunya Tuhan. Iya, ilmu makanya. manusia. Betul. Jadi kalau agama kesenian, pelajaran kesenian suruh nyanyi, gurunya belum suruh saya naik, saya sudah naik duluan. Ya kan? Saya sudah nyanyi duluan. Sampai susah ngusirnya ya? Iya, sampai susah ngusirnya. Semua teman-teman satu lagu, saya 2-3 lagu. Kalau perlu satu album. Betul. Nah, finally umur 30 waktu di ajang talent show gitu, saya dibaptis. Sebenarnya ini ada sedikit cerita nih. Basically semua orang, baik saya juga semua Romo pasti mengajarkan hal yang terbaik buat kami gitu. Jadi ada cerita lucu di saya waktu mau baptis di Jogja gitu. Romo bilang gini, oke ikut pelajaran agama. Oke tes ya Hudson mau baptis, oke saya tes itu. Tes, aduh kok tesnya murid Yesus berapa, jenenge sopo wae, Injile piro, dibagi piro, ada apa aja gitu. Jujur Roma ya, ini jujur. Berarti? Itu SD, itu pelajaran saya. Oke. Ya kan, itu sudah di luar kepala. SD, raport saya tuh nilainya 9 agama. Oke. Umur 30 suruh ngapalin lagi. Ya kan, pusing saya. Ya kan, akhirnya nggak lulus. Romo kok nggak lulus? Saya bilang, Romo ini tuh pelajaran saya SD, kok saya suruh ngapalin lagi? Ngapalin lagu aja saya susah, suruh ngapalin ini lagi. Iya betul, murid Yesus. Iya. Yang hafal cuma satu, Yudas Iskariot. Kok itu luar kepala ya. Jadi sering ikut pelajaran lagi, saya aduh bingung gitu. Saya kelihatan, aduh. Terus saya ke Jakarta gitu kan. Ada salah satu. Oh jadi nggak jadi dibaptis di Jogja? Nggak jadilah, okay. Kon melu pelajarannya susah ya. Gitu. Ini jujur, akhirnya finally saya ke Jakarta. Saya ketemu salah satu Romo saya tuh pengen baptis, bilang itu. Cuman kalau suruh ikut pelajaran seminggu berapa kali, saya tabrakan dengan jadwal suruh saya, bilang gitu. Oke, Hudson sini, bilang gitu. Coba seberapa dalam iman kamu tentang Tuhan Yesus, bilang gitu. Perjalanan religi kamu. Okay. Saya cerita semua. Dari masalah pacaran saya ditinggal pacar saya cerita. Dari masalah usaha saya juga cerita semuanya. Akhirnya Romo bilang gini. Besok hari Kamis ada waktu, bilang gitu. Ngapain Romo, bilang gitu. Mau baptis gak? Mau loh gitu. Ya akhirnya dipersiapkan semua sama Romo, dan akhirnya saya dibaptis. Jadi sebenarnya mungkin jangan dicontoh ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Adik-adik ya. Memang kadang pengalaman perjalanan hidup orang itu beda-beda gitu. Sejauh mana hubungan kita sama Tuhan itu pasti beda-beda gitu. Pasti kita meyakini bahwa oh saya dekat sama Tuhan. Cuman kedekatan itu kadang tidak bisa kita kita ketemu orang, oh kita tidak bisa menjudge, oh dia dekat sama Tuhan, dia tidak. Yang mengerti hubungan batin kita adalah kita dengan Tuhan sendiri gitu. Jadi walaupun kadang jarang ke gereja, cuman saya merasa bahwa Tuhan itu ada di sini, ada di hati saya. Ya, betul. Dan nanti buat aja gereja di hati Tuhan, di hati situ, buat gereja gitu. Oh ya. Gereja Sin Hudson. Oke, sekarang begini. Ya. Saya lebih senang apakah iman kekatolikan Anda
Hudson Ya. pribadi merubah apa di dalam hidup sebagai Hudson? Oh iya pasti. Jadi banyak sekali merubah saya Romo, termasuk dalam eh, bisa menerima apa adanya kita. Jadi setiap manusia pasti diciptakan itu ada gunanya, Oke. ya kan? Dulu tuh saya jujur Romo, saya tuh dari kecil orang tua mama pingin saya jadi penyanyi gitu. Jadi waktu SMA itu ada cerita lucu. Jadi waktu SD, SMP itu saya lomba itu juara 1-2, 1-2. Begitu saya SMA saya nggak pernah menang. Gitu. Akhirnya saya tanya kebetulan jurinya itu guru saya di sekolah menengah musik. Bu, kenapa saya nggak menang? Bilang gitu. Padahal saya tuh dengan sombongnya saya bilang, dari SD, SMP saya tuh menangan terus loh. Bilang gitu. Oke, gini mas, benar ya. Ini kan kategorinya pria dewasa dan wanita dewasa. Mas Hudson tuh suaranya wanita dewasa, makanya Mas Hudson nggak menang. Oh, Gitu. masuk kategori pria dewasa. Iya, saya masuk suara wanita dewasa. Betul sekali Benar, gitu. benar, Jadi benar. dari situ saya memutuskan saya sudah tidak mau lagi menyanyi. Karena saya merasa ini adalah suatu kekurangan saya. Yaitu Tuhan kok kenapa saya diciptakan seperti ini, suara saya kok kayak gini sih, saya tuh pengen lo punya suara yang ngebass, yang bariton kayak gitu. Cuman setelah berjalannya waktu, di umur 30 saya ikut talent show, saya baru sadar, inilah tujuan Tuhan memberikan saya suara seperti ini. Gitu. Mungkin kalau saya suaranya cuman laki-laki saja, mungkin banyak penyanyi Ya. dengan suara yang lebih ganteng, dengan suara lebih bagus banyak. Cuman kenapa Tuhan memberikan kelebihan saya seperti ini? Karena inilah tujuannya, gitu supaya saya bisa berhasil di bidang saya seperti ini, gitu. Jadi Anda berdamai dengan talenta dari Tuhan. Betul. Kalau berdoa, senang berdoa melalui Bunda Maria, saya dengar. Oh iya, ya. Ekspresikanlah imanmu dengan Bunda Maria. Saya suruh nyanyi Bunda Maria ya. Oke, Ya. baiklah. Boleh kita nyanyi Ave Maria ya? Boleh. Saya nggak boleh nyanyi ya. Boleh, boleh. Jangan, boleh. jangan. Boleh. Nanti engkau kalah. Hudson kalau berdoa Ya. kepada Tuhan sebagai Hudson atau sebagai Jessica? Kadang sebagai kalau sama Tuhan sebagai Hudson, kalau sama Bunda Maria sebagai Jessica. Oh gitu. Iya. Mana yang paling nyaman pada saat berdoa? Paling nyaman sama Tuhan lah pasti ya, karena kita kan meminta semuanya sama Tuhan. Oke. Ya. Jadi kalau saya berdoa sebenarnya lebih untuk berterima kasih karena saya tahu, yakin Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Jadi bukan karena saya meminta apa yang saya perlu, cuman Tuhan tuh lebih tahu apa yang saya perlu. Dia Dan beri itu begitu saja. diberi begitu saja, Oke. sangat diberi begitu saja. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kenapa Tuhan meninggalkan saya, it's not like that. Kita yang meninggalkan sebenarnya, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadang kita lupa, ya kan? Kadang kita lupa di saat kita sudah senang, sudah di atas, kita lupa untuk berdoa, lupa untuk berterima kasih, lupa untuk bersyukur. Nah, kadang kita sudah melenceng agak jauh, dan kadang kita ditegur, ya kan? Bukan marah, tapi kadang cobaan itu menurut kita tuh sangat besar sekali, tapi jangan khawatir, Tuhan itu punya formula yang tepat untuk kita. Ini loh obatnya. Ya, kamu cukup kembali ke jalan sini, kamu pasti akan selamat gitu. Kamu pasti akan menemukan sesuatu yang terbaik. Gitu. Jadi sama pada saat engkau bingung dengan suaramu, Ya. engkau benci awalnya dan berkata, Tuhan kenapa? Ya. Kok saya jadi seperti ini? Ya. Tapi pada saat engkau melihat dari mata Tuhan, Ya. rupanya Tuhan menginginkan kau harus jadi Hudson dan Jessica. Iya. Padahal aku ciptain kamu jadi Hudson aja. Kenapa ada Jessica? Hanya dalam nyanyi gitu, dalam nyanyi ya, gitu, dalam nyanyi. Hudson, Ya. waktu mencoba untuk bergumul Ya. dengan Allah kan seringkali Ya. Allah tidak memberikan apa yang kau harapkan. Iya, pasti. Nah, jadi Aku belum bertanya, kamu Oh, udah gitu, jawab gitu. nah lagi. Aku jadi bingung mau tanya apa. So, ngomong aja.
pada saat pergumulan itu terjadi, engkau pernah terpuruk, tolong satu pengalaman saja singkat yang membuat kamu jatuh, dan pada saat itu tiba-tiba Tuhan kamu rasakan sebetulnya dia tidak jauh, tapi dekat, seperti yang tadi kamu katakan. Ya, jadi kayak pergumulan itu, jadi waktu sebelum acara talent show di IMB itu, waktu itu saya umur 30. Nah, saya tuh memutuskan untuk, sebelumnya saya kerja di Jakarta di salah satu klub kabaret show. Dan saya keluar dari situ. Keluar dari situ saya cuma bilang, Tuhan, saya ini sudah 30 tahun loh, tidak berasa. Saya belum bisa jadi apa-apa gitu. Pada umur bertambah, kewajiban saya pasti bertambah. Hanya satu, saya tuh kayak dalam hidup ini saya seperti kirim proposal. Jadi mengajukan proposal ke Tuhan. Tuhan, bantu saya. Saya harus berubah. Saya harus merubah hidup ini. Yang pertama, proposal pertama, saya pingin hidup saya berarti. One day, mungkin kalau saya hidup sendiri, saya harus berguna. Yang pertama, saya harus berguna untuk keluarga saya. Jadi saya ingin mengangkat semua keluarga saya. Kedua, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Bagaimana caranya? Akhirnya setelah saya berdoa, saya novena. Novena 3 Salam Maria, dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak satu novena pun yang saya doakan, saya tuh sudah berkali-kali novena, tidak pernah dibalas, tidak pernah diwujud, ya, selalu dikabulkan. Oh, selalu dikabulkan. Selalu dikabulkan. Saya juga heran, itu doamu ajaib sekali menurut saya. Jadi apapun masalah saya, tapi dalam keadaan betul-betul kepepet ya, Romo ya. Oh, jadi kamu butuh Tuhan kalau kepepet? Iya. Haleluya. Saudara-saudara, jangan dicontoh. No, bukan kayak gitu konsepnya, Romo. Jadi gini, kadang kita manusia merasa kita bisa, ya kan? Saya bisa nih, saya bisa melakukan ini dengan berbagai kerja keras, dengan segala macam upaya saya merasa bisa. Cuman kadang kita menemukan jalan buntu. Ya. Di saat buntu dan stuck tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya saya datang. You said, God, Tuhan, help me. Ya, saya membahasakan Tuhan itu Bapak saya, Bapak. Saya datang, saya nyerah. Saya menyerah. Saya harus bagaimana, terserah. Tapi saya yakin rencanamu pasti jauh lebih baik daripada rencana saya. Dan itu terjadi. Itu selalu terjadi. Amin. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Hasan akan membawakan lagu lagi tentang kasih ya. Betul. Cinta. Nah, jadi lagu ini, Romo, saya tulis di 2000. Ini lagu saya sendiri ya. Saya tulis di 2013. Nah, cuman dari berbagai macam saya ingin mulai recording, masih banyak kendala, dan saya jujur lagu ini juga belum ada judulnya. Mungkin Romo bisa kasih judul nanti ya. Judulnya adalah Tuhan, aku datang kalau kepepet. Betul, manusiawi, itu manusiawi. It's okay, nggak masalah. Banyak orang mengalami hal itu, tapi it's okay. Kita manusia, tidak ada yang sempurna. Benar-benar. Ya. Saya juga kayak gitu, saya juga kayak gitu sama. Biar ada teman. Tuhan, duitku entek piye gitu. Baiklah, saya nyanyi dulu, Romo ya. Setelah itu flow dengan Oke, siap. Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi sudah kita berbicara, tolong ditayangkan. Saya sedikit mau berbicara tentang spiritualitas Ibu Teresa. Kasih dalam spiritualitas Ibu Teresa. Karena tadi kita lihat bahwa Kristianitas itu harus membawa manusia lebih welas asih, tidak tegaan. Maka Ibu Teresa pernah memberikan quote-quote yang bagus. Boleh kita hidupi dalam iman kita. Jadi intense love does not measure, it just give. Jadi cinta yang sungguh-sungguh mendalam itu tidak ukuran, tidak hitungan. Mas, aku setiap pagi sudah bangun pagi.
sudah nyiapin makanan, minuman untuk kamu, sudah menyiapkan pakaian untuk kamu, sudah siapkan air panas untuk kamu. Kamu melakukan apa untuk aku? Lalu suami dengan tenang, aku ngawinin kamu. Cukup kan? Gitu ya. Jadi di dalam perkawinan, you must know love is about giving, giving, giving. Memberi, memberi, memberi. Sampai memang kehabisan. Ada seorang yang bertanya, Romo sampai kapan saya harus mengampuni si borokokok itu? Dia nyakitin saya terus, Romo. Kata saya, ya terusnya sampai dia dipanggil Tuhan. Itulah perkawinan. Itulah cinta yang dituntut di dalam hidup perkawinan. Maka Ibu Teresa pernah berkata, a sacrifice to be real. Saya itu kalau sacrifice dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Pengorbanan. Kalau pengorbanan dari kata dasar apa? Korban. Nah, saya itu pada saat melihat bahasa Inggris, sacrifice, asal katanya apa? Sacrifice itu asal katanya sacer. Sacer itu dari bahasa Latin artinya kudus. Jadi beda banget dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau mau sampai kekudusan, ya kita memang harus melakukan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu membawa kita pada kekudusan. Jadi bukan semata-mata doa. Pengorbanan pun membawa kita pada kekudusan. Maka dikatakan oleh Ibu Teresa, kekudusan itu harus nyata. It must cost, it must hurt, it must empty ourselves. Dan itu nanti di atas saya jelaskan. Lalu Ibu Teresa berkata apa? Buah dari keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah apa? Damai. Damai. So kalau mau damai, apa yang harus dilakukan? Ya, that's right. Melayani, melayani. Bukan semata-mata lari doa, bukan. Hati-hati, seringkali doa menjadi sebuah pelarian. Itu doa yang tidak benar. Yakobus berkata, doamu salah. Karena pada saat engkau berdoa, engkau ingin memuaskan keinginanmu. Maka memang ada doa benar dan doa salah. Di saat kita berdoa melarikan dari tugas dan tanggung jawab kita, you are in the wrong way. Tidak tepat. Dan Ibu Teresa berkata indah sekali. Sebuah cinta it must cost, it must hurt, it must empty us ourselves. Saya tertarik untuk melihat di sini. It must cost. Saya ingat waktu dengan pastor-pastor Belanda. Kalau ditraktir oleh umat itu sonderkos. Sonder itu kan tanpa. Kos itu berarti tanpa bayar. Tetapi di dalam bahasa Inggris kita melihat love, cinta itu harus membayar. Melakukan sesuatu. Cinta itu tidak boleh menunggu. Cinta itu sebuah tindakan kreatif, aktif, bukan reaktif. Nah kita sama, suka seperti itu. Kalau kita bertengkar diam-diaman dengan pasangan kita. Kita diem, tak menengke. Ben, salah dewe. Engkau ben dewe sing ngomong se. Itu lihat. Seolah-olah nyaman, tenang. Dan pada saat dia berkata, ma, ngerti toh kowe salah gitu ya. Bapak-bapak ingatlah bapak-bapak, istri Anda tidak pernah salah.
Kalau mereka salah itu artinya mereka lalai, kilaf, bukan salah. Dan Anda harus tahu bahwa yang paling benar di dunia ini adalah Tuhan nomor satu. Nomor dua, istri Anda. Jadi berdebat seperti apapun. Jadi dalam cinta harus apa? Kita duluan. Bapak Ibu ingat ya, kalau bapak-bapak itu ngobrol kan irit ngomongnya. Saya lihat juga ada bapak-bapak yang nungguin acara ini sambil ngerokok. Udan ya. Hoi. Kecampi dong. Mbah. Selesai. Coba wanita yang ngomong. 5 wanita kedengeran 1 RT, saudara-saudara. Dan wanita dari dari ngobrolin hujan bisa sampai membahas wali kota Malang ini. Menyebar kemana-mana gitu ya. Maka ini saya boleh sharing penderitaan saya. Hidup dengan sesama romo. Anda tahu lanang dengan lanang kan menengan kabeh. Saya itu pernah terjebak kemacetan dari Cipanas sampai Gandok. Itu yang biasanya cuma 1 jam harus 4 jam. Dan saya berdua dengan 1 orang romo. Saya yang nyetir. Dan romo ini terkenal pendiam. Tapi kan saya ingin membangun suasana ya. Lalu saya cerita, di sini tuh satenya enak banget. Wah, empuk romo. Lalu jawab, oh. Ya sudah, jalan lagi. Terus kan di pinggir jalan kalau pas macet itu ada orang yang jadi Power Ranger gitu. Itu lucu banget ya, orang-orang sampai kayak gitu, kreatif rupanya orang-orang tuh sekarang mencari uang kreatif ya. Mereka berbuat apapun supaya dapat uang. Apa jawaban dia? Iya. Dan Anda tahu 4 jam saya ngomong terus. Saya tidak capek nyetir, cuma capek hati. Tapi itu hebatnya Eko, tidak kapok. Karena apa? Saya mau saudaraku bahagia bersamaku. Dia merindukan aku. Walau aku tak merindukan dia. Jadi memang di dalam cinta itu harus saya duluan. Kok harus saya duluan sih? Kok sedikit-sedikit saya yang harus ngalah? That is love. Itulah cinta. And the second one, it must hurt betul. Seringkali setelah kita sayangi, dia tidak seperti yang kita harapkan. Betul ibu-ibu? Aduh keras banget. Kelihatan penderitaannya. Tolong, ini bukan saat sharing ibu-ibu. Coba, siapa ibu-ibu yang doanya mengharapkan perubahan pada suaminya? Angkat kaki dari sini. Bu, itu doa yang salah. Dan bapak-bapak jangan pernah mengharapkan istri Anda berubah. Nah, Anda sampai nungging novena ke seluruh Gua Maria. Seluruh romo-romo tolong doakan. Tuhan akan berkata, aku juga gak bisa merubah istrimu. So apa yang harus kita lakukan? You just accept, terima. Ibu, saya tertarik. Sudah berapa tahun menikah, Pak? 38. Syukur pada Allah kompak 38. Sudah 38 sudah cukup matang. Ibu pada saat perjalanan 38 tahun. Kalau ibu punya masalah, pernah jengkel dengan suami enggak? Jangan lihat dia. Pernah apa sering? Berubah pernah, sering.
Pada saat ibu kecewa, jengkel dengan suami, apakah ibu lapor kepada ibu dari bunda kepada bunda? Tidak, betul. Pendidikan zaman dahulu kalau sudah menikah, kecewa dengan pasangan, tidak akan lapor kepada ibu. Karena ibu akan ngomong apa? Salahmu dewe. Sopo sing kon, kowe sing gelem pangano, rasakno, malah jengkel. Betul atau tidak? Beda dengan pasangan suami istri yang muda-muda sekarang. Sedikit-sedikit punya masalah ngomong kepada mamanya. Dan mamanya tuh kadang-kadang kan gak tegaan. Karena anak sudah satu-satunya, nggak pernah dianiaya, berumah tangga malah dianiaya. Maka mertua ngomong apa? Ya wes cerai wae. Ya nuwe ra cocok pisah wae. Lihat siapa setanmu, ibumu. Maaf ibu-ibu. Ibu saya sudah di surga. Maaf bu. Jadi perhatikan hati-hati bahwa memang mencintai itu belum tentu mendapatkan balasan yang setimpal. Tetapi jangan pernah lupa mencintai itu seringkali harus menjadi sebuah kewajiban. Memaksakan diri, betul. Kita mencintai itu harus memaksakan diri. Ya, nggak bisa mengalir begitu saja. Dulu. Ya toh, dulu kan Anda merindukan ketemu pasangan Anda toh? Selalu dirindukan kalau ketemu, hai, ih cantik banget, ih makasih. Itu tadi. Dulu. Sekarang, hai, opo hai. Blenger aku ndelok kowe iki. Sudah mengalami kebosanan. Jangan pernah lupa bahwa di dalam mencintai orang sampai titik kebosanan. Betul, kebosanan. Apalagi tadi, hal yang menarik dalam pasanganmu sudah tidak ada lagi. Tidak? Istri Anda sebelum menikah, setelah menikah, itu apa? Kepalanya. Yang ini badannya. Sehingga ada bapak-bapak sedang nonton sepak bola, istrinya mau menyenangkan suaminya. Dia duduk dengan istrinya lendotan dengan suaminya, dia lendotan ke suami. Suami geser. Istri tidak mau putus asa, deketin lagi, lendotan lagi. Suami geser lagi. Istri nggak mau kalah, lendotan lagi. Lalu si bapak, mah, cukup. Loh, dulu waktu pacaran kamu seneng, aku lendotin. Dulu mercy mah, sekarang tronton mah. Please. Distancing, keep distancing. Jadi memang dalam mencintai itu kita harus memaksakan diri. That's right. Waktu pandemi lucu, ada seorang istri itu kena COVID. Istrinya kena COVID. Lalu suaminya itu karena dia sayang banget, dia melayani istrinya. Tapi pakai APD. Lengkap. Istrinya tersinggung. Kamu ini gimana sih? Sampai pakai APD. Mah. Ingat ya, kita itu perkawinan memang sehidup tapi tidak semati mah, kata dia tuh. Kalau gue mati siapa yang melayani kamu? Kata dia. Jadi di sini kita harus sadar memang sering bahwa akhirnya mencintai itu adalah sebuah hal yang harus dipaksakan. Seperti halnya menyumbang. Memang kitab suci mengatakan, kemarin kan saya ke Sendang Sriningsih. Colong Anda kalau Sendang Sriningsih perhatikan. Kalau Anda memberi, hendaklah Anda bersuka cita. Memang kutipan kitab suci. Tapi saya mengatakan, nggak akan ada yang memberi.
Bersukacita, raono sing bersukacita gitu. Jarang. Orang itu selalu berat. Tapi apa? Paksakan, latih. Jadi memang sebuah kebaikan adalah sesuatu yang it hurt. Kadang saya nggak suka, aduh kok kenapa ini harus diberikan. Harus, kewajiban. Saya teringat sekali tiba-tiba pada saat pandemi, saya ditelepon oleh umat, Romo saya mau menghadap. Wih pandemi ya ibu, kita nggak boleh datang ke pastoran. Ibu telepon ada apa? Romo saya minta tolong. Ibu tinggal di mana? Saya tahu tempatnya, oke. Kenapa bu? Romo kami sudah kehabisan, suami sudah tidak bekerja lagi. Baik ibu, apa yang ibu butuhkan? Saya minta tolong, bisa Romo memberi sejumlah uang? Dia hitung. Baik bu, sebentar. Saya telepon PSE, kenal orang ini? Kenal. Orang ini bagaimana? Dia berkekurangan. Baik, terima kasih. Saya telepon lagi ibu itu. Bu, ibu ke pasturan, saya taruh amplopnya di situ. Silahkan ambil. Ibu ini minta 3 juta. Saya berikan. Ibu ini berterima kasih sekali. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi? 1 minggu kemudian saya misa di amplopin 10 juta. Tapi itu terjadi hanya seumur hidup sekali saudara-saudara. Tapi ya bersyukur gitu ya. Dan yang terakhir adalah apa? It must empty us of self. Jadi artinya apa? Orang memberi kasih itu harus rendah hati. Mendengarkan apa yang dibutuhkan dari yang dicintai. Nah ini sudah hilang. Seringkali setelah nikah bertahun-tahun kita lupakan apa yang dibutuhkan pasanganku. Please. Bapak ibu ingat ibu-ibu suami itu butuh apa? Dikagumi, dihormati. Betul. Walaupun sudah tua gak bisa apa-apa perlu dikagumi. Jadi kalau suami Anda bisa ngeganti bohlam yang sudah mati lama. Anda mengatakan, wih pak hebat tenan, hebat kue gitu. Hebat. Harus dihormati, melakukan hal sekecil pun harus dihormati. Sedangkan wanita itu pak butuhnya apa? Duit. Wanita itu butuh disayang. Jadi wanita akan merasa bahagia sekali pada saat dia capek. Anda datang ngelus pundak dia pun sudah membahagiakan. Pak, terakhir kapan mengelus istri? Tadi pagi. Karena apa? Mah, buatin kopi. Mengalir begitu saja, betul. Karena memang ada suami-suami yang bisa mengekspresikan cintanya. Ada, gampang. Tapi ada suami-suami yang adem. Ada orang yang pernah berkata, Romo, saya itu kalau suami saya pilot. Lama dia terbang ke luar negeri, baru 2-3 minggu pulang ke rumah. Saya tuh kalau minta dipeluk sampai minta, Mas peluk aku, sini. Sudah belum, lama banget gitu ya. Dia tidak bisa ekspresi, tidak bisa. Memang ada pria-pria yang adem. Saya juga suka, kadang-kadang kalau suami istri konseling, istrinya menangis, beberapa pria langsung memeluk, aku keren, keren banget. Tapi ada juga beberapa suami, udah diem ngapain nangis gitu aja nangis gitu, malu. Ya Allah itu suaminya. Kalau membunuh diperbolehkan oleh Tuhan, saya bunuh ini suami seperti ini. Tidak bisa merasakan hati seorang wanita gitu ya. Bahwa pada saat ia bersedih, yaitu butuh sebuah apa? Sebuah dukungan, pegang aku, dengarkan aku. Gitu. Saya tidak butuh, iya kamu tidak butuh, dia butuh. Itu lihat.
Maka dalam cinta itu kita harus mengerti apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Maka saya mengatakan dalam perkawinan tidak boleh ada kata saya lagi. Di dalam perkawinan harus ada kita, not saya. Maka saudaraku, Ibu Teresa berkata, if you cannot feed 100 people, feed just one. Jika Anda tidak bisa memberi sumbangan 10 juta, please ditransfer aja pelan-pelan. Nanti juga 10 juta. Jangan sekaligus, jangan. Miskin Anda. Jadi lakukan hal kecil untuk apa? Menolong. Tapi tolong dalam pertolongan itu, belas kasih itu punya 3 unsur penting yang menarik apa? Spontan, spontan. Jadi kalau Anda mendengar, sekarang Tuhan mengundang saya untuk memberi. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Sebelum Anda dipanggil Tuhan. Dengarkan. Jadi tindakan kasih itu harus spontan. Saya merasa do something. Yang kedua, universal. Saya senang sekali bahwa Yayasan Teresia ini pun bertindak penuh kasih secara universal. Tanpa memilih-milih kaya, miskin, agama apa. No. Di saat berduka, aku ada bersamamu. Dan yang terakhir lihat, konkret. Tolong ya, tolong. Please. Yang hadir di sini, please. Kotak nanti disebarkan, ya dengerin, jangan ketawa, dengerin. Lalu jangan Anda menaruh tulisan, saya nyumbang 5 rosario saja. 5 doa rosario. Yayasan butuhnya cien, you know cien lai cien. Jadi Bapak Ibu, bantuan itu konkret gitu ya. Jangan gitu, Romo saya mau butuh, Romo Emil saya butuh untuk makan. Pinjam 100.000, lalu Romo Emil berkata, baik saya doakan 3 kali salam Maria. Saya yakin beliau tidak akan pernah masuk surga, saudara-saudara. Loh, saya tidak nyumpahin, itu kata-kata Yesus. Lihat kata-kata Yesus. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan ketika Yayasan Teresia ini butuh uang, engkau mengirimkan berkat pada mereka. Tuhan memberkati. Saudaraku, ini saatnya bagi kita untuk berbagi. Bahwa kita punya berkat dari Tuhan. Dan banyak orang yang tidak kita ketahui, mereka membutuhkan. Dan kita nggak bisa menyampaikan pada mereka. Kenapa tidak bisa memakai tangan-tangan Tuhan ini? Yayasan ini adalah tangannya Tuhan. Mereka mengumpulkan bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka mengumpulkan untuk menyalurkan. Biar semua anak manusia merasakan Tuhan itu berbelas kasih. Dan peduli pada kita. Mari kita hening sejenak. Saya doakan Anda supaya Anda bertobat. Langsung Anda, ya udah saya nggak mau berdoa. Fit, silahkan masuk. Tuhan yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas hari yang penuh berkat. Kau beri kepada kami apa yang kami butuhkan. Dan kadang begitu berlebih Tuhan. Kau mengetuk kami, kau mengajak kami. Engkau menuntut kami untuk berbelas kasih. Karena engkau Bapa yang penuh belas kasih. Maka Tuhan, hembuskanlah rahmat cintamu ke dalam hati anak-anakmu. Semoga apa yang mereka berikan membawa kedamaian dan sukacita dalam hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin.